Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Hari ini kita jumpa lagi dalam siaran online ini untuk kita bisa dapat bersama-sama menerima roti hidup yang turun dari sorga. Bapak Ibu Tuhan Yesus kasih, kami sampaikan shalom. Puji Tuhan, kiranya Bapak Ibu dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan yang baik-baik, sehat-sehat, kuat-kuat. Dan kami terlalu percaya Tuhan sumber damai sejahtera itu akan menguduskan kita seluruhnya, sehingga roh kita, jiwa kita dan tubuh kita terpelihara sempurna. Di hari-hari yang sangat menakutkan ini, dan kita lihat wabah ini sampai hari ini, dan saya mencatat bahwa wabah yang terjadi di seluruh dunia secara global sampai kemarin Sabtu tanggal 4 April tahun 2020, COVID-19 ini sudah tersebar di 205 negara. Yang positif 1.133.455 orang. Yang sudah sembuh 236.025 orang. Dan dalam perawatan 837.074 orang. Dan juga memperhatinkan buat kita di Indonesia yang hari ini sudah positif tertulari COVID-19 ini adalah 2.092 orang, 50% terjadi di DKI Jakarta, dan juga sudah sembuh 150 orang, dan dalam perawatan 1.751 orang. Satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi kita umat manusia, dan sepanjang sejarah manusia belum pernah terjadi bahwa orang yang bersatu terancam kematian dan berpisah, bercerai, justru kita selamat. Sebab itu hari ini sudah lihat goncangan begitu luar biasa terjadi, membuat semua manusia menjadi takut dan gentar. Seperti kemanapun kita tidak ada tempat perlindungan. Tapi mari kita akan memeriksa kebenaran firman Tuhan, menyambung pelajaran kita pada tanggal 29 Maret yang lalu dengan judul tema kita adalah pemisahan menjelang hari Tuhan. Dan dari kesempatan ini saya akan membaca 2 ayat Alkitab yang memberikan informasi kepada kita mengenai yang namanya pemisahan. Satu mewakili perjanjian yang lama dan satu mewakili perjanjian yang baru. Mari kita akan sama-sama membaca di dalam kitab Maliahi pasal yang ketiga ayat yang ke-18 mewakili perjanjian yang lama, dan kita akan membaca bersama-sama. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa bunyi firman Tuhan dalam Maliahi 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Kemudian pada ayat perjanjian baru itu tertulis dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-49 dan ayat yang ke-50. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat atau orang fasik dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kerta gigi. Kembali kita akan melihat ayat Matius 13 ayat yang ke-49. Ada hal yang perlu saya tegaskan di sini, bahwa kita perhatikan Tuhan berkata pada akhir zaman, bahwa akhir zaman akan terjadi yang namanya pemisahan. Karena di sini dikatakan bahwa malaikat-malaikat yang ditugaskan Tuhan, disuruh Tuhan untuk datang ke bumi akan melakukan pemisahan orang jahat dari orang benar, orang fasik dari orang benar, sehingga memberikan pengertian buat kita bahwa orang fasik ada juga di dalam kumpulan komunitas orang benar, dan Tuhan akan memisahkan itu. Inilah tema yang kita bahas dari kemarin pada tanggal 29, dan kita akan sambung pada hari ini dengan perikop berjudul pemisahan menjelang hari Tuhan. Sudah kita melihat
pembacaan dua ayat dan merupakan dua saksi dari kebenaran ini, bahwa menjelang hari Tuhan, sebelum akhir zaman, atau disebut dengan hari-hari terakhir, atau disebut dengan hari Kristus, yang kita kenal sebut dengan last day, maka Tuhan akan melakukan satu hal yang sudah kita baca, yang diteguhkan oleh dua ayat, satu lewat perjanjian lama dalam Maliahi pasal yang ketiga 18, dan satu lewat Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 49 dan 50, bahwa itu akan terjadi pemisahan yang dilakukan oleh Tuhan, yang akan memisahkan orang fasik di antara kelompok orang benar. Sebab itu ayat jelas menjelaskan buat kita, ternyata di dalam kumpulan orang-orang benar juga terdapat juga kumpulan orang-orang fasik. Dan Tuhan tidak akan membiarkan itu terus akan bersama-sama. Karena saatnya Tuhan akan memisahkan, seperti juga Tuhan memisahkan lalang dari gandum. Tadinya mereka bertumbuh bersama-sama. Dan saat itu murid-murid berkata, "Guru, kita cabut saja lalang." Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Jangan, sebab kalau kamu mencabut lalang, maka gandum pun akan ikut tercabut. Nanti pada musimnya, ada waktunya, pada waktu disebut dengan penuaian, maka semua akan dituai, disabit, kemudian akan dipisahkan. Gandum dikumpul dan dibawa ke dalam lumbung, tapi lalang dikumpul dan dibakar dalam api." Ini berbicara pemisahan terjadi. Dan kita sudah tahu bahwa pemisahan terjadi sesuai dengan pemberitaan pelajaran kita yang kemarin pada tanggal yang ke-29. Saya akan lanjutkan pada tanggal ini, di tanggal 5 April tahun 2020. Supaya kita jangan bingung, tapi mari kita melihat bahwa memang semua yang terjadi di bawah kolong langit ini pasti di bawah kontrol Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu punya tujuannya masing-masing. Pasti ini tujuannya Tuhan, hingga Tuhan izinkan goncangan terjadi dengan wabah COVID-19 ini, membuat semua orang ketakutan. Negara yang besar pun, negara yang begitu kuat pertahanan kesehatannya, dan kita tahu yang terbaik di dunia adalah Italia, kemudian Jerman, Amerika, dan seterusnya. Tapi mereka juga kalang kabut untuk bisa menghadapi serangan virus yang seperti ini. Dan kita melihat tidak orang bisa bersembunyi. Kalau di dalam perang dunia pertama, orang bisa bersembunyi di bengker-bengker yang mereka buat. Tapi ketika virus ini, sepertinya orang tidak ada tempat persembunyian lagi di kolong langit ini. Sebab itu mari Bapak Ibu, biarlah kita nggak perlu takut, tapi kita harus tahu persis zaman apakah ini yang sedang terjadi menjelang zaman akhir ini, atau menjelang hari Tuhan ini, atau menjelang hari terakhir ini, atau menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang pasti dari dua ayat yang tadi yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Tuhan akan melakukan yang namanya pemisahan antara orang fasik di antara orang benar. Ya, sebab itu pertanyaan kita sekarang, apapun yang Tuhan lakukan pasti punya tujuan. Sebab itu pertanyaannya, apa sih tujuannya Tuhan melakukan pemisahan? Di sini saya mencatat ada 3 tujuan utama Tuhan melakukan pemisahan. Yang pertama, supaya terlihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Supaya kelihatan, saudara, selama ini mereka kita bergabung bersama-sama dalam satu komunitas, seperti 5 bijaksana, 5 darah, dan 5 yang bodoh. Itu bersama-sama kita bergabung. Domba sama kambing bersama-sama. Tapi ada waktu Tuhan, sebelum dia datang pada kali yang kedua, atau sebut dengan hari Tuhan, maka satu hal yang Tuhan akan lakukan adalah pemisahan antara orang fasik di tengah-tengah orang benar. Dan tujuannya supaya terlihat perbedaan antara orang benar, orang fasik. Dan kita bisa melihat perbedaan. Kemudian tujuan yang kedua, mempercepat proses orang percaya bertumbuh dalam kebenaran dan kekudusan untuk menjadi sempurna seperti Yesus. Ya, inilah satu proses di mana supaya orang percaya yang hidup, yang punya gaya hidup, yang punya hobi melakukan kebenaran dan terus berpadan kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran, tidak akan dihalangi lagi oleh orang-orang fasik yang ada di lingkungannya, sehingga dia akan melejit, akan terus cepat bertumbuh dalam kebenaran
sehingga menjadi sempurna dalam kebenaran, sempurna dalam kekudusan seperti Yesus. Itu tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-18 dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ayat 19, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Tolong kembali kepada ayat 18, kita bisa perhatikan di situ bahwa jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Saudara bisa tahu bahwa fajar menyingsing itu dia belum mengalami terang benderang. Dari mulai kegelapan kemudian remang-remang, dan hari mulai di ufuk timur itu muncul cahaya terang, dan itu belum terang, tapi dia akan terus kian bertambah terang sampai puncaknya menjadi terang benderang yang paling maksimum adalah rembang tengah hari. Demikian juga perjalanan orang percaya. Dia akan bertumbuh dalam kebenaran dari waktu ke waktu. Dia bertumbuh dalam kekudusan dari waktu ke waktu, sehingga pada gilirannya, pada waktunya menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, mereka kedapatan sudah sempurna seperti Kristus. Yang ketiga tujuannya. Tujuan yang ketiga kita bisa lihat bersama-sama di sini, supaya Tuhan bebas menghakimi dan menghukum orang-orang fasik yang tidak mau bertobat. Orang fasik masih diberi kesempatan untuk bertobat, tapi kalau dia masih tegar hati, keras kepala, maka Tuhan akan menghakimi mereka dan pasti mereka akan dihukum. Mereka diberi kesempatan untuk berbalik pada kebenaran dan belajar kebenaran seperti yang tertulis dalam Yesaya 26 ayat 9 dan 10. Kita akan tidak membaca ayatnya, Bapak Ibu catat saja ayatnya supaya kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Yang lalu kita ambil dari kitab Maliahi pasal 3 ayat yang ke-18. Di situ tertulis, kita Maliahi pasal 3 ayat yang ke-18, maka kita akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Itu pelajaran yang lalu telah ya kita bersama-sama lihat dan sudah kita pelajari bersama. Tapi hari ini kita melihat bagian yang lain, yaitu pemisahan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ya, saudara bisa lihat di sini, ini pemisahan satu dari kitab Maliahi pasal yang ketiga ayat ke-18 ini tertulis. Yang pertama, pemisahan antara orang benar dan orang fasik. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, pada siaran yang lalu di tanggal 29 Maret. Dan hari ini kita akan bahas, kita pelajari bagian yang kedua dari kitab Maliahi pasal yang ketiga ayat yang ke-18b. Di situ akan terjadi permisahan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Itu tertulis dalam kitab Maliahi pasal 3 ayat 18b. Kamu akan melihat juga ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Di sini saudara lihat, saya mencatat, menulis pengertian umum dari ibadah. Kita bisa lihat pengertian umum dari ibadah yang selama ini kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu dimanapun berada, sering kita melakukan sebagai orang Kristen, orang percaya, untuk kita setiap kali beribadah, entah ibadah minggu berjalan maupun ibadah raya pada hari Minggu. Dan pasti pengertian ini tidak lepas dari ketiga poin ini. Dan saya simpulkan ada 3 poin ini, yaitu yang pertama adalah kita berkumpul, kita beribadah, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, serta mendengar khotbah atau pemberitaan sharing firman Tuhan. Kemudian yang B adalah acara pertemuan orang-orang percaya atau orang Kristen di gereja atau tempat yang diperuntukkan untuk ibadah dengan menggunakan liturgi atau tata cara ibadah. Yaitu kita kenal dengan yang kita sebut beribadah. Kemudian yang ketiga, kegiatan-kegiatan kerohanian atau events seperti KKR atau kebaktian penggabungan rohani, KPI, kebaktian
penyegaran iman, KPR, kebaktian penyegaran rohani atau festival rohani atau konser rohani dan lain-lain bentuknya. Itu dalam kemasan yang kita kenal disebut dengan ibadah. Tapi saya mau kembali melihat bahwa ayat ini ternyata pengertian ibadah yang selama ini kita pahami itu sedikit berbeda dengan teks asli daripada ayat di dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18b. Ya, di sini ditulis bahwa kata ibadah di situ menurut Alkitab Indonesian Literal Translation yang kita bisa lihat di sini, kalau kata beribadah dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia yang saya sudah paparkan tadi punya 3 pengertian itu. Tapi sekarang menurut terjemahan Alkitab Indonesian Literal Translation, orang yang melayani Elohim. Jadi ibadah itu adalah orang yang melayani Elohim dan yang tidak melayani Elohim. Nah, sekarang kita sudah dapat pengertian yang lebih spesifik dari yang namanya kata ibadah. Kemudian kalau dari terjemahan yang lain, New King James Version, between one who serve God and one who doesn't serve Him. Sama, saudara. Serve, kata kerjanya adalah melayani. Servant itu pelayan atau abdi pembantu. Bahkan di dalam Filipi 2:7 Tuhan Yesus itu ditulis dia menjadi bond servant atau slave. Kita kenal adalah budak. Dan Alkitab menulis dalam bahasa Ibraninya kata melayani di sini disebut dengan abad. Abad itu saya lihat dalam punya pengertian berarti beribadah, bekerja, takluk, melakukan bakti, menjadi hamba, mengabdi, menghambakan diri, menyembah, menjadi budak, dan kemudian pekerja. Itu kata abad yang tertulis di dalam kitab Maleakhi 3 ayat 18. Di dalam kitab Esra pasal yang kedua juga tertulis di sana, itu disebut dengan netinim. Jadi ternyata yang disebut pelayanan di sini, melayani di sini, ibadah adalah pelayanan. Itu artinya berarti kita menjadi pekerja, kita menjadi hamba yang lebih pas lagi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita. Justru itu dia datang tinggalkan sorga dalam kemuliaan keagungannya untuk memberikan contoh kepada kita. Supaya kita mengikuti teladannya, supaya kita akan sama seperti dia. Makanya di sini saya coba menelaah lebih teliti lagi supaya kita jangan salah kaprah. Tuhan memisahkan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Oh, kita pikir kalau orang yang beribadah kepada Allah berarti sering datang kunjungi tiap kali ibadah, ya, di dalam katakanlah lingkungan gereja kita. Semua kita mengikuti kegiatan tanpa absen satupun juga. Dan kita merasa kita sudah mengikuti ibadah. Dan pengertian bahwa orang yang tidak beribadah itu artinya orang di luar gereja. Tapi hari ini saya membawa kepada pengertian yang lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Ternyata kata ibadah itu diterjemahkan melayani. Berarti kesimpulannya adalah orang yang melayani Tuhan dan orang yang tidak melayani Tuhan. Itu pengertian yang ditulis dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Dan Tuhan akan pisahkan. Tuhan akan pisahkan menjelang hari Tuhan. Sebelum hari Tuhan. Tuhan akan pisahkan semua ini. Supaya terjadi yang disebut pemurnian. Sehingga betul akan muncul umat yang berkualitas. Umat yang bisa beribadah dan menyembah Allah dengan tidak dipengaruhi lagi oleh kefasikan di antara komunitas mereka. Mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, melihat keterangan-keterangan yang seperti ini. Sekarang kita lebih memahami
bahwa apa sih arti daripada kata ibadah yang dimaksudkan oleh Maliahi pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Kita tahu bahwa menjadi pelayan, menjadi abdi, menjadi pembantu. Jadi berarti kalau sampai kita melayani Tuhan, berarti kita akan jadi servant, kita jadi pelayan Tuhan, kita jadi abdi Tuhan, kita jadi pembantu Tuhan, dan kita jadi hamba Tuhan atau budaknya Tuhan. Itu pengertian yang sesungguhnya. Bukan ibadah yang kita mengerti, yang pasti saya sudah uraikan sebelumnya. Ada pengertian-pengertian yang umum yang selama ini kita tahu, itu kumpulan orang-orang ya yang memuji, bernyanyi kepada Tuhan. Kemudian ada sharing firman Tuhan, atau di situ kumpulan ya orang-orang yang bersama-sama beribadah, melakukan acara kebaktian yang diatur oleh liturgi atau tata cara ibadah. Ternyata pengertian yang tulis di dalam kitab Maliahi pasal 3 18b ini punya pengertian tersendiri. Bahwa kata ibadah artinya melayani Tuhan, dan kata melayani Tuhan artinya kita sebagai hamba dan dia sebagai tuan atas kita. Sekali lagi, kita sebagai abdi dan dia sebagai tuan atas kita. Itu pengertian yang ditulis oleh kitab Maliahi itu. Tuhan akan melakukan pemisahan antara orang yang menjadi hamba Tuhan, yang mengabdi kepada Tuhan, yang melayani Tuhan, dan orang yang bukan melayani Tuhan. Bisa saja mungkin dia melayani karena ya dia dibayar upahan. Bisa saja dia melayani dalam satu organisasi atau institusi. Itu pengabdiannya dia. Dia merasa bahwa dia sudah melayani Tuhan. Dan mari saudara, saya membawa lebih jauh lagi. Sebagaimana Filipi 2 ayat yang kelima, ya 6 dan 7, itu luar biasa. Paulus menulis kepada orang-orang Filipi. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, Yesus yang adalah Allah tinggal tempat Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung. Waktu dia mendapat tugas penyelamatan ini, dia harus turun berinkarnasi, menjelma jadi manusia. Allah yang jadi manusia seperti tulis dalam surat Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang 14. Dan dia salah satu tujuan adalah memberikan contoh teladan buat kita. Sebab itu Filipi, di dalam surat Filipi ini Paulus menulis kepada orang Filipi, perhatikan bahwa dalam hidup kita bersama, pakai perasaan, pikiran yang ada pada Kristus Yesus. Dia yang walaupun adalah Allah, dia tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau Kristus mempertahankan kealahannya, keilahiannya, dia memang pantas. Karena dia memang adalah Allah. Tapi kalau saudara dan saya mempertahankan kebanggaan manusia, saya rasa kita tidak pantas. Apa yang kita bisa banggakan, saudara? Mungkin hal yang sederhana saya kasih tahu. Saudara nggak mandi aja bau 1 hari. Saudara nggak tidur aja teler sudah 1 hari. Saudara nggak makan juga lapar sudah 1 hari. Saudara tidak punya kemuliaan. Kemuliaan kita semu kalau sudah mati, akhirnya kita kembali menjadi tubuh tanah. Apa yang kita bisa banggakan? Sebab itu teladan ini Tuhan tampilkan lewat Filipi pasal 2 ayat yang ke-5 sampai 7. Tolong simak baik-baik dimanapun Anda berada hari ini, mendengar, mengikuti ya pemberitaan firman ini. Saya ingin kembali mengingatkan kita untuk mempersiapkan satu jemaat yang kudus,
yang tidak bercacat, tidak berkerut, untuk siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Sekali lagi saya tekankan bahwa saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kapan itu hari Tuhan. Tapi melihat tanda-tanda zaman, dan Alkitab sudah memberikan informasi baik dari kita para nabi pada zaman purbakala maupun yang sekarang ini kita melihat, bahwa itu sudah memberikan indikasi yang kuat bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Sebab itu mari saya mengajak supaya kita memposisikan pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, komunitas kita dan gereja kita, bahkan masyarakat dan bangsa kita ada pada posisi yang berkenan kepada Tuhan. Sebab itu di sini dikatakan Yesus sendiri memberikan teladan ini supaya kita memperhatikannya. Dia adalah Tuhan, layak mempertahankan kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi dia mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya di sorga, meninggalkan reputasi popularitas, dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Hamba di sini dikatakan adalah doulos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani disebut dengan netinim. Itu pelayan paling terendah yang ditulis dalam kitab Esra pasal 2 disebut dengan budak bait Allah. Budak bait Allah atau netinim. Itu posisi Yesus di dalam melayani Bapa di surga. Dia datang dalam rangka memberikan teladan buat kita, supaya kita mengikuti teladannya. Itu yang tertulis di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Berbunyi, barang siapa berkata bahwa dia ada dalam dia Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu justru tujuannya Tuhan datang, tinggalkan sorga dalam rangka memberikan teladan buat kita sebagai kapasitasnya manusia, untuk kita mengikuti dia. Dan seperti apa prinsipnya, pada gilirannya kita bisa akan menjadi sama dengan dia. Sebab itu hari ini saudara bisa melihat, ini teladan ditinggalkan untuk kita mengikuti jejaknya, untuk kita mengikuti teladannya. Dia menjadi hamba, menjadi budak untuk bisa melayani pekerjaan Bapaknya, sehingga kita bisa diselamatkan. Kalau saya ambil kata ibadat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya tertarik di sini karena Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memberikan definisi mengenai ibadah atau ibadat adalah tindakan bakti kepada Allah dengan sikap menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintah. Jadi sudah lihat ini, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan ibadah atau ibadat itu adalah tindakan bakti kepada Allah, tapi dengan sikap menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintah. Berarti ada dua sini. Seperti itu ditulis seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Jadi kalau saudara punya mata uang, saudara bisa lihat ada dua sisi. Dua-dua tergambar berbeda. Entah atau uang logam atau mata uang kertas. Masing-masing tergambar berbeda. Tapi bayangkan saudara kalau sampai uang kita misalnya, kita taruh satu tempat, ribuan cairan apa, dan kemudian gambar bagian satu hilang, maka nilai uang saudara itu tidak bernilai lagi. Sebab itu ibadah yang dimaksudkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia di sini, saudara. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Bukan saja kita menjauhi yang dilarang. Yang dilarang kita tidak melakukan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan berdusta, dan seterusnya. Tapi kita juga, itu baru tergambar bagian yang sebelah. Tapi yang sebelah belum tergambar. Kalau saudara lakukan lagi apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka bagian yang berikut itu juga akan memiliki gambar. Sehingga nilai uang itu menjadi bernilai, menjadi sempurna. Dua-dua permukaannya, dua-dua sisinya tergambar secara baik. Maka nilai uang itu menjadi berharga.
Demikian juga kita ibadah, saudara. Kalau yang dilarang, oke, kita sudah tidak melakukan lagi. Kita sudah tinggalkan, menjauhi semua yang dilarang. Tapi yang diperintahkan kita belum kerja secara sungguh-sungguh. Kita belum melakukan secara sungguh-sungguh. Maka ibadahmu baru setengah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, ini yang saya mau tegaskan di sini, saudara. Dimanapun Anda berada, ada yang kau dengar, baru satu sisi yang tergambar. Yang selama ini kita lakukan. Dan sisi yang kedua juga tidak kalah penting dengan yang pertama. Menjauhi yang dilarang sudah bagus, sudah oke, itu berkenan memang. Tapi kalau kita menjadi orang yang sudah dibenarkan dan tidak berguna, juga akhirnya kita bisa binasa. Kita bisa binasa. Ayat jangan jelas dalam Matius pasal yang ke-25. Kita baca yang ke-14, kita bisa lihat di situ ada perikop berjudul talenta. Hal kerajaan surga, ya, seumpama seorang pengusaha yang dia akan keluar negeri. Ayat yang ke-14 dalam Matius pasal yang ke-25. Diterus begini, hal kerjaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kemudian ayat yang ke-15, yang seorang diberikannya 5 talenta dan seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Ayat yang ke-16, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Ayat 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu lalu menyembunyikan uang tuannya. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa 5 talenta. Membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Jadi berarti modal 5 talenta, dia memperoleh keuntungan 5 talenta. 100% untungnya. Ini memberikan artian buat kita, kiasan buat kita. Berarti hamba yang menerima 5 talenta, dia bekerja sungguh-sungguh atas kepercayaan tuannya. Kemudian apa kata tuannya? Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Jadi kita lihat bahwa dia memperoleh reward. Baik hamba yang setia. Sabas masuk bersama-sama dengan kebahagiaan Tuhan. Kemudian datang lagi, ya, hamba yang memperoleh 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepada kau, lihat aku telah beroleh 2 laba 2 talenta. Jadi berarti dia kerja sungguh-sungguh juga, dipercayakan 2, ya, dia beroleh keuntungan 2, dia lipat gandakan 2, dan juga 100% keuntungannya. Kan tiap-tiap orang diberikan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Maka Tuhan itu berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara bisa lihat kembali pembacaan ini. Penting sekali saya angkat ini untuk kita baca secara baik. Dari mulai ayat 14 dan seterusnya sampai 23 sekarang. 5 sudah berhasil. Sekarang 2 juga memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan yang sudah mempercayakan 2 talenta itu. Dan dia berhasil, ya, menjalankan tanggung jawab itu. Sehingga bisa menghasilkan, ya, kelipatan 2 talenta. 100% sungguh-sungguh dia kerja. Sungguh-sungguh dia kerja, dia melayani tuannya. Sama dapat kebahagiaan, masuk bersama kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur. Dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan yang tidak menanam. Sudah bisa bayangkan ayat ini.
Dia mengintimidasi, menteror tuannya supaya tuannya tidak menyalahkan dia. Dia lebih dulu menyalahkan tuannya. Dia tidak menghasilkan apa-apa. Talenta yang sudah diberikan kepada dia, dia tidak melakukan apa-apa. Sebagai hamba yang dipercaya, saudara, tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian Tuhan datang, dia menyalahkan tuannya, mencari kambing hitam tuannya. Karena gara-gara Tuhan seperti ini aku takut resiko. Sebab itu dia katakan ayat 25, dia katakan apa? Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan kembali aja seperti yang semula. Tolong lihat ayat 26. Apa sikap Tuhan? Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jahat dan malas, saudara perhatikan saudara. Talenta kepercayaan diberikan tuannya. Harusnya sebagai hamba, dia harus bekerja sungguh-sungguh untuk menyenangkan tuannya. Tapi dia tanam, bahkan dia menyalahkan tuannya. Aku tidak mau lakukan ini karena aku takut risiko. Nanti aku dihukum. Karena Tuhan jahat. Dan seterusnya. Saudara. Tapi mari kita lihat sikap tuannya. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat lanjut 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta bunganya. Ayat 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Jadi baik Tuhan bilang. Kau tidak menghasilkan, aku ambil. Kasih kepada orang yang berguna. Kemudian nasibnya seperti apa? Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi kalau kita terus berkarya, kita terus melayani Tuhan, terus saudara, maka kita akan diberi lagi lebih banyak talenta. Kita akan diberi lagi banyak kemampuan. Kita diberi banyak reward daripada Tuhan. Sehingga ia berkelimpahan. Engkau akan berkelimpahan hikmat. Pengurapanmu akan bertambah-tambah. Sukacitamu bertambah. Kekuatanmu bertambah. Kesehatanmu bertambah. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Diambil. Talenta yang sudah berikan kepada kita. Dan kita tidak menggunakan seturut dengan kehendak Tuhan kita. Menyenangkan hati Tuhan kita. Bekerja sungguh-sungguh. Atas kepercayaan Tuhan kita. Tuhan akan ambil. Ini perumpamaan ini bicara mengenai Bapa kita juga. Tuhan kita. Diambil dan diberikan kepada orang yang bisa menggandakannya. Dan nasib orang itu pada ayat 30 dikatakan apa? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saya mau tegaskan di sini, saudara. Saya mau tegaskan di sini. Seperti tadi definisi yang diangkat oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ibadah adalah tindakan bakti kepada Allah dengan sikap menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintah. Banyak kita sudah kerjakan, kita sudah melakukan yang menjauhi yang dilarang. Tapi melakukan yang diperintah, banyak kita belum. Hari-hari ini saya lihat banyak sekali pelayanan-pelayanan atau khususnya gereja-gereja Tuhan yang sudah tidak terlalu peduli terhadapnya yang nama amanat agung atau perintah mulia. Kita jadi orang yang baik, orang benar, orang kudus, orang yang tidak bercelah. Tidak melakukan hal-hal dilarang, itu baik, tapi tidak cukup sampai di situ. Kan itu bagian yang baru tergambar sebelah. Kita harus lagi melakukan apa yang diperintah, apa yang dipercayakan. Tuhan bilang pergilah, jadikanlah, baptislah, dan ajarlah. Dan banyak sekali kita sudah tidak melakukan bagian ini. Ini disebut dengan amanat agung. Itu perintah mulia yang harus kita kerjakan. Karena Tuhan bilang lewat dengan pelayanan amanat agung ini, maka banyak jiwa bisa diselamatkan. Sehingga kita bisa dapat merealisasi, menggenapi semua rencana Allah. Sebab dalam kitab Matius 24 ayat yang ke-14 katakan,
Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ini harus digenapi, tidak pun satu ayat dalam Alkitab bisa akan gagal. Semua yang sudah diucapkan oleh Tuhan pasti harus akan digenapi. Dan siapa yang akan menggenapi semua nubuatan ini? Saudara dan saya. Semua kita terpanggil. Itulah bagian daripada ibadah, melayani Tuhan. Sehingga jelas bagi kita sekarang, ada orang yang melayani Tuhan, tapi orang tidak melayani Tuhan. Kita mungkin hidup ya seperti bagian yang pertama, menjauhi yang dilarang. Tapi bagian yang diperintahkan untuk kita bisa melakukan, terlibat di dalam pelayanan ini. Semua orang, banyak sekali, tidak bisa melakukannya. Tapi mari, sebelum Tuhan datang pada kali yang kedua, firman ini kembali menghimbau kita, kembali menegur kita, kembali menasihat kita, untuk kita bisa melakukan bagian ini. Bicara satu talenta adalah pribadi. Kalau Tuhan ciptakan kita dan kita menjadi pribadi yang tidak berguna, tidak bisa dapat mendatangkan aset ke sorga. Jadi kita pribadi yang celaka. Dan persoalan di sini sudah lihat dari judul ini, bukan persoalan dosa lagi, tapi orang ini malas dan tidak berguna. Malas dan tidak berguna juga, hukumannya pasti neraka. Amin, saudara. Tolong perhatikan ini, demi kasih saya sampaikan ini. Bagian kita lakukan, tapi belum utuh. Sehingga mata uang kita belum tergambar secara dua-duanya. Baru 11 saja yang tergambar. Mari Bapak Ibu, di kesempatan yang berbahagia ini, melihat situasi yang sangat krusial ini, kita harus betul-betul datang, masuk dalam rencana Tuhan. Itulah tempat perlindungan yang teraman buat kita. Ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Kita akan lanjut ayat selanjutnya sebelum saya mengakhiri ini. Kita akan lihat karakteristik pelayanan Tuhan Yesus dalam Filipi 2, 5, ayat 8. Ada 3 yang saya angkat di sini. Melayani bukan untuk dilayani. Yesus sudah datang memberikan teladan buat kita. Ibadah yang sejati itu adalah melayani bukan untuk dilayani. Ini ibadah yang sejati. Kalau ibadah yang sejati lainnya juga tadi ayat sebelumnya itu juga terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat yang pertama. Paulus menyampaikan pesan kepada orang Roma. Dia katakan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini baru satu bagian, saudara. Satu bagian dari ibadah. Mempersembahkan tubuh kita. Tubuh kita dalam pasti berisi roh dan jiwa. Itu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Baru bagiannya. Kemudian ayat yang berikut lagi dalam Yakobus pasal yang pertama ayat 27. Yakobus pasal yang pertama ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Di sini kata mengunjungi, dia mengunjungi, ada kata terjemahan yang lain disebut menolong, kemudian juga peduli untuk bisa dapat melayani para janda yatim piatu yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Dan ini bagian daripada ibadah. Kalau tadi persembahkan tubuh hidup kudus dan berkenan, itu bagian satu sisi. Tapi sisi yang kedua melengkapinya adalah ibadah yang sejati, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan, adalah mengunjungi pelayanan kepada orang yatim, miskin, begitu juga kepada janda-janda. Makanya kalau saudara perhatikan pelajaran Matius 25 tadi, pada ayat yang ke-31 sampai 46 sebut penghakiman terakhir. Di situ saudara bisa lihat bagaimana hal kerajaan surga seumpama ya. Tuhan datang mengumpulkan, memisahkan kambing dan domba, domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri, saudara. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada yang sebelah kiri di ayat 41 dan Matius 25, nyalah kamu ya
dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara lihat, ini masuk neraka loh. Tuhan usir kayak binatang. Nyala dari hadapanku, hus pergi. Hai kamu orang terkutuk, nyala dari ke dalam api yang kekal yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka bingung, Tuhan, dosa kami apa? Yang dilarang kan kami tidak bikin. Kami tidak berbuat yang tidak dilarang, yang dilarang. Kami tidak berzina, kami tidak membunuh, kami tidak mencuri, kami hormati orang tua kami. Tidak, kami menyembah Tuhan satu-satunya. Dalam Kristus Yesus tidak ada Allah lain yang kami sembah. Semua sudah kami lakukan, kami tidak saksi dusta. Tapi sudah lihat, di sini bukan persoalan dosa lagi. Tapi persoalan bahwa mereka tidak melakukan perintah Tuhan. Sisi yang kedua, mereka tidak lakukan. Mari saudara, sempurnakan ibadah kita. Menjelang Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjelang hari Tuhan. Tuhan akan pisahkan orang yang ibadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dengan penjelasan ini saya percaya saudara pasti mengerti apa yang kami maksudkan, apa yang firman Tuhan maksudkan. Saya percaya biar Roh Kudus akan meremahi firman yang sudah disampaikan ini. Waktunya sudah singkat sekali. Tidak ada kata terlambat kalau saudara memulai sekarang. Karena selama ini sudah merasa saya sudah melayani di gereja terus beribadah seperti itu. Tapi kalau menurut apa kata Alkitab hari yang kita pelajari dalam pelajaran ini, Tuhan memisahkan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Tinggalkan konsep yang umum tadi yang saya sudah angkat tadi yang pertama. Sebab kata ibadah di sini adalah melayani Tuhan. Kata melayani Tuhan kita jadi hamba dan dia jadi Tuhan atas kita. Apa yang sudah kita layani, apa yang sudah kita kerjakan, semua perintah-perintah yang sudah kita kerjakan, itu persoalannya. Jangan sampai ketika kita datang dan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 berlaku. Bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan masuk di dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sudah perhatikan ayat 22 dikatakan apa? Pada hari terakhir banyak orang akan datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Wah, ini orang-orang punya jam terbang pelayanan luar biasa. Dipakai dalam menyampaikan suara nubuatan. Sudah dipakai dalam kuasa yang luar biasa untuk mengusir setan-setan. Mungkin lewat KKR, lewat pelayanan apapun, ibadah dimanapun dia lakukan. Dalam festival rohani atau konser-konser hebat-hebat atau KKR atau KPI atau KPR dan seterusnya. Saudara. Ini yang terjadi, sudah lihat. Kita lihat, oh hamba Tuhan dipakai luar biasa. Jangan saudara terperangkap dan terpukul dengan seperti itu. Mari kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang bukan seperti itu. Oh mujizat, usir setan semua. Tapi apa kata Tuhan ayat 23? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyalah kamu daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa dosa mereka, saudara? Tidak melakukan apa yang diperintahkan. Perhatikan, saudara. Ibadah mereka menjadi ibadah yang sudah hanya cuma separuh yang berkenan. Sehingga tidak sempurna. Tapi mari hari ini, dengan kebenaran firman Tuhan ini, mengingat kita kembali kepada sesuai rencana Tuhan. Perbaiki ibadahmu, perhatikan ibadahmu, periksa ibadahmu hari ini. Apakah engkau sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan? Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu, hari ini dengan kasih saya sampaikan ini. Dan sebagai pertanyaan penutup sebelum saya mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini, pertanyaannya adalah, seperti apakah ibadahmu dan pelayananmu? Apakah menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, atau menjadi hamba upahan, hamba uang, hamba perut, hamba manusia, atau hamba dosa? Demi kasih, saya tidak
menghakimi Bapak Ibu sekalian. Biarlah firman yang akan menghakiminya. Tapi bila pertanyaan ini kita sama-sama akan menjawabnya, seperti apakah ibadah kita, pelayanan kita, dan pelayanan Anda sekalian, ibadah Anda sekalian. Apakah kita menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, atau sebaliknya menjadi hamba upahan, hamba uang, hamba perut, hamba manusia, bahkan hamba dosa. Berbahagialah setiap orang yang sudah mendengar firman ini, percaya, menaruh dalam hatinya, dan melakukannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada.